ibu-ibu ceritakan masalahnya apa, supaya saya bisa tahu permasalahannya apa. Saya akan coba bantu menyelesaikan. Saya janda punya anak satu, Pak, Bu. Lulusan sekolah MA 21 bulan ini, tahun ini 2021. Kalau nggak punya anak sekolah, apa nggak dapat itu bantuan PKH ini? Terus saya selama cairan itu, selama 2020 pencairan itu tidak stabil. Saya kadang dapat 200, kadang 300. Tuh, saya ngambil uang kalau ada di ATM ini, katanya saya cairan. Bilangnya nggak ada, Dek, kosong gitu, katanya warung. 3 bulan itu kadang dikasih per bulan, kadang dikasih 1 kali 500, kadang tiap bulan dikasih 200, 300. Mulai kapan? Mulai tahun berapa? Yang dikasih 200 itu tahun 2020. Karena mereka tidak menerima uangnya, Bu. Yang seharusnya mereka terima 1.300.000 dikasihkan 500. Nah, itu uang apa dulu? Uang PKH, Bu. Uang PKH kan diambil mereka sendiri. Mereka tidak bisa menggesek sendiri, Bu. Tidak boleh gesek sendiri. Yang menceknya. Sekarang saya tanya, Bu. Ini dulu. Ya karena digeseknya di warung. Ya. Sekarang saya tanya, udah mulai ngerti aku. Sekarang saya tanya, Ibu ingat nggak mulai Januari, Februari, Maret, kedua April, Mei, Juni. Ibu gesek terakhir bulan apa? Ya Ibu, saya tanya satu-satu beda karena 2021 saya menerima uang 2 kali. terakhir, ya, oke terakhir. Terakhir Agustus. Oke, Ibu berapa limanya? Gak ada, sudah diambil sama warung ini Nah, sebesar ini nggak bisa, ini, 500. kalau ini enggak benar, kalau ini Pak, ini sudah ketahuan sekarang. Oke, Bu. Ya. Jadi Ibu seharusnya terima untuk PKH itu bulan Januari atau bisa diambil Februari 500.000 untuk Januari, Februari, Maret, ya. Kemudian April, Mei, Juni Ibu terima lagi 500.000 lagi. Kemudian Juli, Agustus, September Ibu terima lagi 500 lagi. Agustusnya enggak, Bu. Enggak. Ibu terima berapa kali sekarang? 2021. 2 kali? 2 kali 500. Ya. Yang Agustus teman saya cair itu pokoknya saya enggak Nah, itu belum tentu itu. Ini belum tentu kalau dia terima, Ibu terima 2 kali. Iya. 2 kali 500. Iya. Benar ini. Yang bulan 7 kayak warung sebelah kan bilangnya di sini tuh keblokir bulan 5, ternyata bulan 7 cair uang sama sembako. Setelah pulang warga banyak yang datang ke rumah bilang, kamu kok dapat, saya kan udah lama gak dapat, kamu ambil di mana? Di agen lain, tolong punya saya bawakan, bilang gitu warga. Setelah saya bawa, ketika tahu saya ditelepon diancam mau dilaporkan ke KPK kalau bantu warga. Setelah itu KPK, setelah itu Pak Hadir juga ngancam saya mau dibawa polisi kalau masih bantu warga gitu. Satu, saya harus selesaikan masalah administrasi, kita cek dengan dokumen-dokumen buat kita, kemudian nyerahkan ke Pak Eka. Nanti juga dicocokkan dengan data yang tadi, yang apa namanya, masalah tadi nggak boleh, kemudian diancam dan sebagainya. Seperti itu, Pak. Ya, karena kalau ini satu-satu, Pak, karena memang itemnya berbeda-beda. Jadi karena dia nggak tahu sebenarnya saya ini menerima berapa, itu masalahnya. Itu masalahnya. Makanya Pak, berarti nanti setelah ini harusnya pendamping menjelaskan, harusnya. Tapi setelah ini Pak, saya ingat kayak gini, kalau kayak gini, nanti saya akan buat kayak daftar gitu. Ibu ini terima berapa tiap bulan? Nanti pasang di sini Ibu. Udah selesai. Itu ya, pasang di bala-bala begini.
Ya, kayak gitu aja kita buat itu. Iya. Ya nanti pengalaman kayak gini, jadi masalahnya ibu ini nggak tahu. Saya harus cek dokumen sebenarnya terima berapa gitu. Nah, nanti ke depan kayak gitu aja, udah ditempel di sini, dia tahu saya terima berapa, saya terima, kemudian saya terima berapa gitu. Ya, Pak Bupati. Kami diperkenalkan nggak boleh Bang Ije. Ini bisa kami lakukan dalam waktu dekat. Yang data yang sudah ada yang dimiliki oleh teman-teman pendamping, saya minta untuk ditempel di balai desa. Diperkenalkan, Bapak? Boleh, boleh. Cuman masalah pendampingnya mana pendamping? Torkap. Ini Pak Fadil. Sama torkapnya mana? Kak Akbar. Ini yang pendamping sini. Kamu berani nggak kamu cek itu? Datanya penerima berapa tiap 3 bulan kalau PKH? Oke, kamu tambah di sini. Menjelaskan nggak kamu orang-orang ini terima berapa? Uangnya. Ibu ketemu sama ini. Kenal nggak sama? Pernah ngejelasin Iya. nggak? Dijelaskan nggak dapat berapa? Enggak. Ibu dijelasin nggak sama ini? Sama apa ini? Enggak. Saya tanya, Ibu tadi Pak Fadil datang kok kayak bingung gitu? Enggaknya? Enggak takut? Kamu ternyata enggak menakutkan. Kamu bos. Saya akan menangani masalah administrasinya. Nanti kita akan cek, kita akan runtut, kita punya bukti-bukti salurnya. Ya, kita punya bukti-bukti salurnya. Nah, yang kedua, kalau tadi disampaikan bahwa diancam, di apa, itu nanti itu urusannya kepolisian. Seperti itu, Pak. Jadi sudah clear, ya. Sudah clear. Saya juga tidak menyembunyikan. Tadi saya ngomong, Pak, kalau ada staf saya terlibat, tolong tangani bersama. Pak Eka ini tahu. Saya tidak pernah melindungi staf saya. Kalau memang dia bersalah, ya sudah ditangani gitu. Jadi itu urusan hukum sudah ada di tangan Mabes Polri, Pak. Pak Eka ini dari Barreskrim Mabes Polri, Pak. Sengaja saya ada supaya tahu. Saya juga berat, Pak, kalau menangani satu persatu modusnya, Pak. Itu pernah dia meriksa saksi sampai 4.000, Pak. Ibu, ya. Jadi nanti kita rekam, nanti kami akan didampingi, staf saya akan didampingi dari kepolisian untuk nanya-nanya masalahnya ke Ibu. Masing-masing, Ibu berkenan nggak? Tolong dulukan yang lansia, Pak. Iya. Tolong dulukan lansia biar cepat istirahat. Sekali lagi begini, Ibu. Kalau itu kesalahannya di administrasi atau bank, saya pasti akan betulkan, akan luruskan. Tapi kalau kesalahannya maksudnya begini, kalau memang itu hanya Ibu, ternyata belum, misalkan loh Bu ya, nanti nagih Bu Risma, itu saya dijanjikan uang, itu mati saya. Ya kalau satu nggak apa-apa, ini ada jutaan seluruh Indonesia. Misalkan, sekali lagi misalkan, seandainya administrasi menyampaikan, oh ini Ibu ini berhak memang, tapi bank belum menyalurkan, kami udah serahkan uangnya ke bank. Bank belum menyalurkan, maka saya akan urus bank untuk menyalurkan. Itu administrasi. Tapi kalau misalkan ternyata tadi, oh ini di desa mestinya terima segini, ternyata cuma terima segini. Nah itu ada urusan pidananya, itu urusannya Pak Eka. Ya begitu ya Bu. Paham ya Bu? Jadi ada 2 urusan di sini. Urusan masalah administrasi saya akan bantu menyelesaikan. Dari rekamannya Bapak Ibu semua yang direkam dengan bukti-bukti itu nanti kita cocokkan dengan data di kami. Itu yang pertama. Yang kedua ada masalah pidana. Ada masalah pidana yang kami tidak bisa nangani. Yang bisa nangani adalah pihak aparat penegak hukum. Musyawarah Kulon Kabupaten Lumajang, kita menyelesaikan bersama-sama
permasalahannya. Kalau dilihat tadi itu ada dua masalah. Yang pertama adalah masalah administrasi, yang kedua adalah masalah pidana atau yang ada sangkut pautnya dengan hukum. Nah, kami juga tadi ke sini mengajak dari Mabes Polri, Barreskrim Mabes Polri untuk ikut menangani. Jadi nanti data-data itu akan kita gunakan untuk dua. Satu, ngecek masalah administrasi, tentunya nanti kalau ada pidana juga, kalau itu menyangkut terhadap proses itu, maka juga akan melihat apa namanya, melihat administrasi yang ada di kami. Seperti itu kira-kira. Ada informasi tadi untuk PKH? Apa? Ada informasi dengan kasus seperti ini terhadap status PKH, ada informasi nggak Pak? Status apa? PKH. Evaluasi Bu. Status pendamping. Ya nanti kita lihat kalau memang ada kesalahan yang tersistematis, ya kita akan lakukan proses kode etik begitu ya. Kita lihat, saya tidak berani, sekali lagi kita harus melihat ini Secara runut. ya tidak bisa kita kemudian prejudice begitu untuk itu. Makanya saya tidak berani karena ini adalah wilayah yang belum menginjak ke ranah hukum. Nanti kalau sudah diproses, diselidiki oleh Polres, baru nanti yang juga menyampaikan dari Polres, karena kami tidak tahu bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan itu. Seperti itu ya, Pak Bupati. Terima kasih, saya tadi sudah mendapatkan izin dari Ibu Menteri. Sekaligus saya akan perintahkan kepada Pak Camat, kepada Kepala Desa, teman-teman PKH, mulai besok semua data penerima bantuan PKH, BPNT semuanya harus dipampang di balai desa dengan nominal, dengan penjelasan semuanya, supaya transparan, supaya terbuka. Setiap bulan dapat berapa, nominalnya berapa, harus dibuka transparan kepada semuanya, termasuk yang menerima juga harus tahu, orang per orang. Saya minta teman-teman PKH yang mendapatkan atau BPNT yang mendapatkan, termasuk juga pendamping PKH dan pendamping BPNT, saya mohon izin Bu Menteri untuk juga memfasilitasi dipampang di balai desa semuanya, saya minta. Dan saya sudah dapat izin, sekaligus ini nanti yang berkenaan dengan masalah-masalah hukum langsung Pak Kapolres melalui Pak Eka untuk memastikan bahwa semua harus diproses sesuai dengan mekanisme yang ada, yang salah harus bertanggung jawab.